Untuk bagi teman-teman yang minim pengetahuan di bidang otomotif, maka akan kesulitan ketika kendaraannya mengalami starternya tidak bisa. Kalian tekan starter seperti ini. Kalau misalkan ditekan starter seperti ini tidak ada reaksi, tidak ada bunyi apapun di bagian bendik, kalian fokus ke bagian antara switch rem dan tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kali ini di kesempatan hari ini kita menghadapi sepeda motor Yamaha Mio M3, di mana motor tersebut mengalami masalah di bagian starter. Double starternya tidak berfungsi. Oke, tak usah berlama-lama, kita tunjukkan terlebih dahulu masalahnya. Kontak on. Nah, kelistrikan semuanya menyala, Pak. Untuk rating menyala. Namun saat di starter, nah, tuh di sini tidak ada pergerakan. Jadi starternya tidak bunyi. Oke. Untuk masalah double starter tidak bisa, khususnya di kendaraan jenis Matic, ada beberapa komponen yang berkaitan dengan double starter, yang berhubungan dengan double starter. Di antaranya, pertama switch rem, yang kedua tombol starter, terus bendik starter ataupun switch starter, dan dinamo starter. Jika salah satu komponen yang saya sebutkan tadi ada masalah ataupun tidak fungsi dengan mana semestinya, maka saat di starter di sini tidak akan bisa, Pak ya. Nah, hal tersebut untuk bagi teman-teman yang minim pengetahuan di bidang otomotif, maka akan kesulitan ketika kendaraannya mengalami starternya tidak bisa. Akan kesulitan dan akan kebingungan bertanya-tanya dari mana gitu kan yang menyebabkan starter tidak fungsi. Nah, sebelum kita lanjut analisa ataupun perbaikan, di sini akan sedikit kita kasih penjelasan terlebih dahulu untuk mengetahui dari mana letak penyebab sehingga double starter tidak bisa. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Kontak on. Nah, perhatikan terlebih dahulu di bagian speedometer, dengan catatan untuk di bagian speedometer kelistrikan yang lainnya semuanya menyala, hanyalah starter yang tidak bisa. Nah, kalian tekan starter seperti ini, dan perhatikan di bagian switch starter ataupun bendik, Pak ya, yang sering dibilang di kita namanya bendik starter. Nah, ini letak bendik untuk di jenis Mio M3 maupun di jenis-jenis Matic yang lainnya seperti Honda, Pak ya. Saat tekan starter seperti ini, perhatikan oleh teman-teman, kalau misalkan tidak ada pergerakan, tidak ada bunyi suara cetek-cetek di bagian bendik, Pak ya. Saat ditekan starter, bendik tidak bunyi cetik-cetik seperti ini. Nah, namun di motor ini masih bunyi cetik-cetik. Kalau misalkan ditekan starter seperti ini tidak ada reaksi, tidak ada bunyi apapun di bagian bendik, kalian fokus ke bagian antara switch rem dan tombol starter, Pak ya. Oke. Nah, untuk cara mengetahuinya, apakah dari switch rem ataupun dari tombol starter. Nah, kalian bisa melihat dari sini, Pak. Kita bisa memperhatikan ke bagian lampu stop ataupun lampu belakang, dan tekan untuk switch rem seperti ini. Wang, pencet wang, rem burin awang, rem awang. Atau rem pencet. Nah, kalau misalkan ditekan switch rem dan perhatikan di bagian lampu belakang, coba pencet-pencet. Atulah kesegi aja kocok gitu. Terus. Nah, perhatikan di bagian lampu stop, lampu belakang. Kalau misalkan ketika ataupun pada saat switch rem ditekan di sini tidak menyala, Bapak Ibu ya, tidak menyala seperti ini, maka bisa disimpulkan masalahnya bisa dari switch rem. Oke. Nah, dan sebaliknya, ketika switch rem ditekan, lampu rem menyala, teman-teman. Namun saat di starter di sini tidak ada bunyi, tidak ada reaksi, bunyi cetek-cetek. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa masalahnya
bukan dari switch rem, melainkan dari tombol starter. Oke, jelas teman-teman ya. Sampai di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan semuanya dianggap aman, switch rem aman, misalkan tombol starter aman, namun starter masih terbisa. Nah, pasti di sini akan muncul suara cetik-cetik Pak ya. Di bagian relay ataupun bendiknya akan muncul suara cetik-cetik ketika pada saat tombol starter ditekan. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian mengalami hal yang sama seperti ini, saat di starter bunyi cetik-cetik di bagian bendik, ini sudah dipastikan Pak. Untuk bagian switch rem dan tombol starter ini dipastikan aman. Nah, kalau misalkan seperti ini bunyi cetek-cetek, kita lanjut ke perangkat yang lainnya ya Pak. Yang kita sebutkan di awal tadi, antara switch starter ataupun bendik dan dinamo starter Pak. Nah, ini Pak dinamonya. Nah, kalau misalkan cetek-cetek, kita fokus ke bagian switch starter dan dinamo starter. Untuk bagian tombol starter dan switch rem itu dinyatakan aman kalau misalkan saat di starter di sini bunyi cetik. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Nah, selanjutnya kita pengecekan untuk bagian bendik, relay ataupun switch starter dan dinamo starter. Nah, untuk pengecekan perangkat yang ini Pak, kita perlu alat bantu. Kita perlu alat bantu yaitu namanya test pen Pak ya. Kita ambil test pen dulu Pak. Nah, kenapa kita membutuhkan alat bantu berupa test pen? Tentunya untuk pengecekan arus Pak ya. Pengecekan arus tegangan dari bendik menuju ke dinamo starter. Nah, untuk capitan test pennya kita tempelkan ke masa ataupun ke rangka, bebas Pak ya. Yang penting ke masa. Nah, lalu untuk test pennya kita tancapkan di sini Pak. Ini untuk memastikan apakah permasalahannya dari bendik ataupun dari dinamo Pak ya. Nah, jelas seperti ini Pak ya. Kita tempelkan ke kabel merah yang keluaran daripada bendik menuju ke dinamo yang ini Pak ya. Nah, kita tempel seperti ini test pennya dan capitkan ke bagian masa ataupun ke rangka, lalu di starter. Nah, kalau misalkan ketika saat di starter ditekan tombol starter di sini menyala teman-teman, untuk test pen menyala, ini sudah dipastikan bahwa masalahnya bukan dari bendik Pak ya, melainkan dari dinamo di sini Pak ya. Namun di dalam dinamo ada beberapa perangkat, diantaranya spool, cool arang, magnet dan angker. Oke. Namun yang sering terjadi biasanya kalau masalahnya dari dinamo ini cool Pak ya, cool arang biasanya sering aus, sering habis, sehingga ketika di starter maka muncul bunyi suara cetik-cetik di bendik. Oke. Kalau misalkan di sini tidak menyala saat tekan tombol starter, itu masalahnya dari bendiknya tidak berfungsi, tidak bisa menghantarkan sebuah arus tegangan ke bagian dinamo. Oke, sekarang kita tekan untuk starternya. Nah, teman-teman, di sini tidak menyala Pak. Tuh. Oke. Padahal bendik di sini bunyi Pak ya. Nah, oke, bendik bunyi. Namun di sini di kabel dari bendik menuju ke dinamo untuk menghantarkan sebuah arus tegangan, namun di sini tuh tidak datang Pak. Arus tegangannya tidak sampai ke dinamo. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa masalahnya ini sepertinya dari bendik. Kalau misalkan bendiknya berfungsi dengan mana semestinya, seharusnya kabel yang ini mengeluarkan arus tegangan saat kita cek seperti ini Pak ya. Tuh, namun di sini test pen tidak menyala. Oke, jelas teman-teman ya. Berarti masalahnya ini dari bendik. Kalau misalkan menyala, kita ulangi, kalau misalkan menyala namun starter tidak bisa, dicek seperti ini menggunakan test pen, nyala tegangannya, maka disimpulkan permasalahannya di bagian dinamo, entah itu dari cool arang, entah itu dari magnetnya yang mengalami pecah, ataupun dari angkernya sudah mengalami titik kerusakan. Oke. Kita ulangi Pak ya, pastikan apakah benar-benar tidak menyala.
ataukah touchpad-nya tidak connect. Kita tempel di sini. Nah, tidak connect, Pak. Berarti tadi tidak menyala. Ini capitannya kurang terhubung ke masa, Pak ya. Setelah kita pindahkan ke sini tuh. Nah, oke. Ini menyala, Pak. Berarti permasalahannya ini bukan dari BENIK, Pak ya. Kalau misalkan ditekan starter di sini menyala seperti ini berarti BENIK berfungsi dengan baik, Pak. Melainkan masalahnya ini di bagian dinamo. Oke. Untuk mengetahui apakah dari cool arangnya yang habis ataukah magnetnya mengalami pecah ataupun dari angkernya. Untuk lebih jelasnya kita lepas untuk bagian dinamo. Oke, jelas, Pak ya, sampai di sini untuk permasalahan double starter khususnya digunakan tipe matic maupun motor gigi. Yang membedakan dengan motor gigi, Pak, kalau untuk motor gigi tanpa melalui switch rem, Pak ya. Jadi untuk starter tanpa menekan rem, langsung saja tekan tombol starter sudah menyala. Oke. Kita lepas menggunakan baut L. Wang kunci 8, Wang. Kunci T, Wang. Tang gede. Oke, teman-teman, untuk dinamo di sini sudah terlepas. Kita buka. Ini menggunakan kunci berukuran 5 sepertinya, Pak ya. Namun karena kita tidak punya, kita gunakan tang. Wow, di sini karatan, Pak ya, tuh. Selain daripada karat, Pak ya, di sini seperti kemasukan air, Pak. Tuh. Kita lihat daripada coolnya, kita lepas untuk angkernya. Coolnya sudah bisa disimpulkan sudah habis, Pak ya. Tuh, sudah tipis, sudah mengalami titik kausan, sehingga untuk bagian dinamo tidak mampu ada pergerakan, Pak. Oke, ini tinggal kita ganti untuk bagian cool arangnya. Nanti setelah kita ganti dengan yang baru, kita tes kembali starternya apakah. Baiklah, teman-teman, untuk bagian seluruh perangkat yang berada di dalam dinamo di sini sudah kita bersihkan. Kita lanjut proses pemasangan cool arang yang baru. Nah, dimana untuk proses pergantian cool arang untuk di jenis Yamaha, teman-teman ya.
ini tanpa harus melepas bagian sordelan Pak ya. Cukup kita potong ataupun kita putuskan kabelnya, nanti kita sambung dengan cool arang yang baru Pak. Nah oke, kalau kalian punya sordel boleh juga kalian sordel, namun untuk mempermudah pemasangan ataupun pergantian Pak, cukup kita lakukan seperti ini. Tuh, kita potong seperti ini, nanti kita sambung dengan cool arang yang baru. Nah cool arang yang baru untuk bagian platnya ini kita lepas, nanti kita sambung. Oke, seperti ini. Nah untuk metode penyambungannya teman-teman, kalau kalian tidak punya sordel, cukup kita ikat menggunakan kabel lagi, kabel serambut. Kalau punya sordel bagusnya menggunakan sordel Pak. Nah cara penyambungannya Pak, kita buat lubang seperti ini lalu dimasukkan. Nah seperti ini. Oke jelas. Nah ini lalu kita ikat Pak, kita ikat menggunakan kabel serambut. Nah kita ikat seperti ini. Kalau kalian punya sordel lebih bagus, lebih kuat, gunakan sordel Pak. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi cukup kita ikat. Nah selanjutnya pasang kedua pegas untuk penekanan ke bagian coolnya. Nah seperti ini. Nah setelah terpasang kedua pegas ini dimasukkan ke bagian rumah ataupun alur masing-masing cool arangnya seperti ini. Nah untuk metode pemasangannya Pak, ini perlu bantuan Pak ya, perlu bantuan untuk memasukkan bagian angkernya Pak. Untuk memasukkan bagian angkernya, nah angker ya terus oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Cool sudah terpasang, angker sudah terpasang. Nah selanjutnya karena tadi kita lihat di bagian ini bocor Pak ya, kemasukan air awal kita lepas, dikarenakan nah bagian packingnya ini, bagian perpak sobek Pak. Nah sehingga di sini kita menggunakan sebuah seal, dimana ini kebocoran dari bagian sini Pak, dikarenakan ini sobek. Nah kita ganti menggunakan o-ring seal. Ini tinggal dimasukkan Pak.
Oh, ada yang lupa. Uang gemuk uang. Nah, sebelum pemasangan usahakan bagian bos ini, lubang ini kasih grease agar nanti ketika saat starter tidak bunyi ngorok Pak ya. Karena biasanya rata-rata di jenis Mio Pak, di jenis Yamaha ini bagian starternya kadang suka bunyi krok ketika saat mesin dimatikan. Nah, masalahnya di sini Pak, karena di bagian busingnya sudah longgar dan kering, sehingga saat ada putaran balik dimana muncul suara ngorok. Oke, ini tinggal dipasang. Nah, saat proses pemasangan teman-teman ini perhatikan di bagian antara ini rumah magnet dengan rumah full arangnya, ini ada tanda Pak ya, ada tanda, ada titik, ada top. Nah, ada garis, perhatikan. Nah, ini sebuah garis, ini garis ini harus sejajar dengan garis yang berada di bagian ini Pak. Kita cari. Nah, ini teman-teman. Nah, garis yang ini harus sejajar dengan garis yang ini Pak ya. Kalau misalkan terbalik, misalkan katakanlah seperti ini, karena bautnya ada dua Pak ya, bisa dibulak balik. Kalau misalkan terbalik seperti ini, antara garis yang berada di rumah full arang dan rumah magnet tidak sejajar tandanya, maka saat di starter ini akan loss Pak, tidak nyangkut karena putaran dinamonya kebalik juga. Nah, jadi acuannya ke bagian tanda Pak ya. Nah, sejajar seperti ini. Oke, ini sudah selesai, tinggal kita pasang.